Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau urusan kebersihan dalam Islam itu ternyata jauh lebih dalam dari sekedar rutinitas mandi atau cuci tangan? Hari ini, kita bakal memulai sebuah perjalanan yang super menarik ngebahas aturan-aturan kesucian atau yang biasa kita kenal dengan istilah toharoh. Kita nggak cuma ngomongin bersih-bersih fisik loh ya, kita lagi ngomongin sebuah konsep luar biasa yang menghubungkan elemen paling dasar di bumi kita, yaitu air, dengan sah atau enggaknya ibadah yang kita lakuin. Seru banget kan? Nah, buat membedah topik ini, kita bakal merujuk ke sebuah karya yang luar biasa komprehensif, yaitu buku Air dan Media Toharoh tulisan Ustadz Isnan Ansori. Buku ini tuh ibarat peta jalan yang super lengkap karena di dalamnya ada analisis komparatif dari berbagai mazhab. Jadi kita bakal dapat wawasan yang kaya banget, terstruktur, dan pastinya langsung dari kajian para ulama klasik tentang gimana sih sebenarnya air ini difungsikan. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya ya. Pembahasan kita kali ini bakal fokus ke 5 hal. Pertama, pentingnya taharah dalam Islam. Terus, 4 status hukum air. Ketiga, apa itu air mutlak. Keempat, sumber air dari langit. Dan yang terakhir, kita meluncur ke bawah, yaitu sumber air di bumi. Kita mulai dari bagian pertama, pentingnya toharah dalam Islam. Pintu utama kesucian. Jadi, kenapa sih urusan air dan bersuci ini benar-benar krusial? Gini, dalam Islam, kebersihan itu bukan cuma rutinitas pagi. Nggak sesederhana itu. Toharoh ini punya bobot spiritual yang luar biasa gede loh. Kenapa? Karena Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Toharoh ini ibarat pintu gerbang utamanya. Coba bayangin, tanpa toharoh yang sah, ibadah-ibadah inti kita kayak sholat atau tawaf yang nggak bakal diterima. Makanya, tahu persis media apa yang sah buat bersuci itu bener-bener kunci dari seluruh ibadah kita. Lanjut ke bagian kedua. 4 status hukum air, klasifikasi fikih. Karena air ini adalah media utamanya, kita harus paham nih, di mata para ulama fikih, nggak semua cairan itu diciptakan sama. Ibaratnya ada tingkatannya gitu. Ada 4 level yang perlu kita petakan di kepala. Pertama, tohur, alias suci dan bisa menyucikan. Ini yang paling top. Kedua, tohur makruh. Airnya sih suci dan mensucikan, tapi makruh atau sebaiknya dihindari penggunaannya. Ketiga, tohir goiru tohur. Nah, ini zatnya suci, tapi nggak bisa dipakai buat menyucikan. Dan yang keempat, mutanajis, alias air yang udah kecampur najis dan nggak suci sama sekali. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Apa itu air mutlak? Memahami air murni. Nah, dari 4 kategori yang barusan kita bahas, kita bakal fokus banget ke tingkat kesucian yang paling tinggi. Bintang utamanya nih, yaitu air mutlak. Poin paling penting di sini ada pada kata mutlak. Maksudnya gimana? Air mutlak itu adalah air yang masih murni banget. Persis kayak kondisi asal pas dia diciptain. Dia ini cuma dipanggil dengan satu nama. Air. Titik. Udah gitu aja. Nggak ada embel-embel kata sifat yang membatasinya dan dia belum terkontaminasi atau berubah warna, rasa maupun baunya karena hal-hal di luar dirinya. Biar gampang bayanginnya, coba kita bandingin pakai contoh sehari-hari. Kalau kita ngomongin air hujan atau air sumur, nah itu sah banget dipakai wudhu, karena mereka itu air mutlak. Tapi coba bandingin sama air kelapa atau jus apel. Jus apel itu emang suci, dan pastinya enak banget kan buat diminum. Tapi mereka ini masuk kategori tohir goiru tohur. Artinya, zatnya emang suci, tapi ya kali kita wudhu pakai jus apel? Nggak bisa. Kenapa? Karena esensinya udah berubah, dia udah nggak berstatus mutlak lagi sebagai air murni. Oke, kita melangkah ke bagian keempat, sumber air dari langit, rahmat yang turun. Sekarang coba kita alihkan pandangan kita ke atas. Kalau kita ngomongin langit, sumber utama air murni udah pasti adalah air hujan. Ulama itu sepakat banget loh, kalau air hujan pada dasarnya adalah air murni yang absolut. Terus pertanyaannya, gimana kalau pas turun dia kena sedikit debu, polusi di udara? Tenang aja, selama sifat dasarnya, yaitu warna, rasa, dan baunya nggak berubah secara dominan, status murninya itu tetap aman dan nggak tertandingi. Dan yang bikin takjub, aturan ini tuh langsung diikat sama bukti yang sangat kuat dari Al-Quran. Ayat ini negasin kalau hujan itu bukan sekedar urusan siklus hidrologi biasa yang bikin tanaman tumbuh subur, tapi dia benar-benar punya fungsi teologis buat menyucikan fisik kita sekaligus menenangkan spiritual kita. Terus gimana dong buat teman-teman yang tinggal di negara 4 musim yang bersalju? Nah, disinilah syariat Islam kelihatan banget fleksibilitas dan logikanya. Salju dan hujan es, atau yang dalam fikih disebut barot,
Status hukumnya itu sama persis kayak air hujan. Fakta sains bahwa air itu membeku jadi es di suhu 0 derajat Celcius itu sama sekali nggak ngubah status fikihnya. Jadi, salju dan es itu ya tetap terhitung sebagai air langit yang suci. Satu hal yang menurut saya paling luar biasa soal ini adalah, coba perhatiin doa iftitah yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Beliau berdoa, memohon untuk disucikan dari kesalahan-kesalahan menggunakan air, salju, dan embun. Wow, ini sebuah simbolisme yang benar-benar indah. Nabi secara eksplisit menghubungkan ketiga elemen ini sebagai pembersih yang paling kuat, baik secara fisik maupun metaforis. Sekarang kita turun ke bagian kelima, sumber air di bumi, karunia di permukaan. Oke, setelah melihat ke awan, mari kita turunkan pandangan kita ke daratan. Bumi ini ternyata nyimpen cadangan air mutlak yang super melimpah. Kita mulai dari badan air yang paling gede deh, laut. Kalian mungkin bakal mikir, tunggu dulu, laut kan asin banget rasanya. Betul, tapi gini, kadar garam yang tinggi itu adalah sifat alami dari penciptaan laut itu sendiri. Laut itu kan nggak ketumpahan garam atau kecampur benda asing buatan, tapi emang dari sananya tercipta dengan rasa asin itu. Makanya air laut tetap dengan sangat mantap dikategorikan sebagai air mutlak. Fakta ini tuh bener-bener jadi jawaban buat kegelisahan para pelaut muslim di zaman dulu loh. Ada satu kisah yang menarik banget pas para sahabat lagi berlayar. Mereka tuh khawatir, takut kehabisan air minum tawar kalau dipakai buat wudhu. Nah, disitulah Nabi ngasih sebuah solusi praktis sekaligus fatwa yang sangat penting. Beliau bilang kalau air laut itu suci dan mensucikan. Coba bayangin, ini adalah kemudahan yang luar biasa banget buat siapa aja yang lagi ada di pesisir atau berlayar di lautan lepas. Nah, selain lautan yang luas, kita juga punya sumber-sumber air tanah kayak sumur, mata air, dan sungai. Air-air ini memancar dari dalam tanah atau mengalir santai di permukaan bumi. Yang bikin merinding adalah, sadar nggak sih kalau bumi kita ini tuh beroperasi kayak sebuah sistem filter atau penyaring alami yang ukurannya raksasa? Jadi, selama air yang keluar dari tanah itu nggak berubah warna, bau, atau rasanya, air itu dijamin kesuciannya. Konsep ini sebenarnya udah langsung diuji secara praktis di masa-masa awal Islam, tepatnya lewat kisah sumur Buda'ah di Madinah. Waktu itu, para sahabat tuh proaktif banget nanya ke Nabi, minta fatwa tentang hukum berwudhu dari sumur lokal mereka. Ini nunjukin betapa pedulinya mereka buat mastiin sumber air yang dipakai itu benar-benar sah, dan Nabi pun langsung mengonfirmasi kesucian air sumur tersebut, karena emang udah terfiltrasi secara alami oleh bumi. Gak kerasa ya, kita udah ngebahas banyak banget. Kalau kita renungin lagi seluruh perjalanan yang kita bahas kali ini, betapa luar biasanya ya desain alam semesta ini. Allah udah nyediain air murni di setiap sudut bumi, mulai dari awan di atas sana, salju yang dingin, samudra yang luas, sampai mata air di pegunungan. Dan itu semua cuma buat ngasih kemudahan ke kita untuk bersuci. Tapi, ini nih pertanyaannya. Gimana kalau tiba-tiba kita ada di situasi di mana air tuh bener-bener nggak ada? Udah siap belum kalian buat ngeksplorasi media toharoh darurat yang nggak kalah menakjubkannya, yaitu debu dan tanah? Penasaran kan? Simpan rasa penasaran kalian, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya, dan teruslah belajar!